Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Hanifa dengan NPM 224101031. Di sini saya akan menjelaskan terkait screening dan juga uji diagnostik. Yang pertama ada definisi screening. Menurut WHO 2020, screening disebut sebagai proses penyaringan atau penapisan. Screening berfungsi sebagai filter atau saringan yang memisahkan orang-orang yang mungkin memiliki kondisi tertentu dari mereka yang mungkin tidak. Nah, tes screening ini tidak 100% akurat. Tes screening tidak memberikan kepastian, tetapi hanya memberikan probabilitas atau kemungkinan bahwa seseorang beresiko atau bebas resiko dari suatu kondisi. Screening adalah upaya menemukan orang-orang yang tampaknya sehat yang mungkin memiliki penyakit dari mereka yang mungkin tidak memiliki penyakit. Pada screening, alat yang digunakan untuk menduga orang yang berpenyakit adalah gejala. Apabila orang diduga berpenyakit, maka harus didiagnosis pasti dengan membandingkan pada gold standard atau standar emas, yaitu standar yang diyakini benar. Pemeriksaan gold standard yaitu meliputi pemeriksaan laboratorium, USG, pemeriksaan dokter, dan yang lainnya. Screening bukan upaya mendiagnosis penyakit, tetapi melihat apakah seseorang berpenyakit berdasarkan gejala. Jadi, tujuan umum screening adalah untuk menemukan orang-orang yang tampaknya sehat namun sebenarnya menderita suatu penyakit. Screening juga memiliki tujuan khusus. Yang pertama yaitu deteksi dini. Yang kedua yaitu mengurangi angka kejadian. Yang ketiga mengurangi keparahan. Selanjutnya yaitu mengurangi angka kematian. Kenapa screening bisa mengurangi angka kematian? Ketika suatu penyakit ditemukan lebih awal, pengobatan bisa lebih efektif dan peluang sembuh bisa menjadi lebih besar. Selanjutnya ada alat screening. Dalam pelayanan kesehatan, alat screening dapat mengacu pada tes standar atau kuesioner yang digunakan untuk mengidentifikasi individu yang mungkin memiliki risiko lebih tinggi terhadap penyakit atau kondisi tertentu. Meskipun saat ini mereka tidak menunjukkan gejala yang memungkinkan deteksi dini dan intervensi dini. Pemeriksaan screening dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional melalui wawancara singkat atau dilakukan oleh sendiri. Beberapa metode screening bisa dilakukan sendiri karena tidak memerlukan tenaga medis. Contohnya yaitu mengukur tekanan darah di rumah, pemeriksaan payudara sendiri untuk deteksi kanker. Aku bakal coba kasih contoh, yaitu contoh kenapa screening hipertensi itu penting. Salah satu contoh pentingnya screening adalah pada penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kenapa harus di-screening? Karena hipertensi sering disebut sebagai silent killer, penyakit yang jarang menunjukkan gejala tapi bisa menyebabkan komplikasi serius seperti serangan jantung atau stroke. Kenapa deteksi dini hipertensi penting? Yang pertama yaitu mencegah komplikasi serius. Kalau tekanan darah tinggi terdeteksi lebih awal, bisa langsung ditangani dengan perubahan gaya hidup atau obat sebelum menyebabkan kerusakan pada organ seperti jantung dan ginjal. Dengan begitu, kita bisa mengambil langkah pencegahan lebih awal dan menjaga kesehatan dengan lebih baik. Alat screening dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pemeriksaan fisik. Nah, contohnya itu pemeriksaan tekanan darah, perhitungan indeks massa tubuh, dan tes ketajaman penglihatan. Yang kedua yaitu ada tes laboratorium. Tes darah untuk kolesterol, glukosa, atau penanda spesifik yang terkait dengan penyakit. Yang ketiga yaitu ada tes pencitraan, yaitu mamogram dan ultrasonografi. Yang keempat yaitu ada kuesioner. Untuk skala depresi, alat screening penggunaan alkohol, faktor penentu sosial dari penilaian kesehatan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis screening. Yang pertama yaitu ada screening massal. Screening massal ini yaitu screening yang melibatkan populasi secara keseluruhan. Contohnya screening massal ini yaitu ada screening COVID-19 pada seluruh pengunjung Fasiankes. Jenis screening yang kedua yaitu ada screening selektif. Screening selektif ini dilakukan pada kelompok beresiko tinggi yang dipilih dalam populasi. Untuk contoh screening selektif yaitu yang pertama ada screening pada orang-orang yang memiliki kontak dengan kasus TB paru atau kusta dan lain-lain. Yang kedua yaitu screening pap smear pada wanita usia di atas 30 tahun untuk mendeteksi kanker serviks. Untuk jenis screening yang ketiga yaitu ada multi-screening ganda. Nah, prosedur ini telah berkembang dengan menggabungkan tes screening tunggal dan merupakan bagian dari screening massal. Nah, untuk jenis screening yang keempat yaitu ada screening perspektif. Ini adalah screening penyakit yang dilakukan untuk kepentingan individu yang berpartisipasi pada program screening baik pemerintah maupun organisasi kesehatan. Yang terakhir yaitu ada opportunistic screening. Nah, screening penyakit ini yang dilakukan terbatas pada penderita yang berkonsultasi kepada seorang praktisi kesehatan untuk berbagai tujuan. Selanjutnya yaitu ada kriteria screening. Selanjutnya yaitu ada proses screening. Untuk tahapan prosesnya yang pertama yaitu ada kelompok orang yang tampak sehat. Setelah dites yaitu ada hasil tes screening yang negatif dan juga ada hasil tes yang positif. Untuk hasil tes yang positif akan ditindaklanjuti yaitu dengan pemeriksaan diagnostik. Setelah pemeriksaan diagnostik,
yaitu ditemukan hasil tes lagi. Yang pertama ada yang positif dan ada juga yang negatif. Untuk hasil tes yang positif atau sakit akan ditindaklanjuti dengan pengobatan intensif. Selanjutnya yaitu manfaat screening. Tentu saja banyak sekali manfaat dari screening ini. Screening ini tentu memiliki kekurangan. Berikut diantaranya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji diagnostik. Yang pertama yaitu ada diagnosis. Diagnosis adalah proses untuk menentukan kondisi kesehatan pasien, baik penyakit maupun masalah kesehatan lainnya. Nah, penegakan diagnosis ini dilakukan atas dasar yang pertama, anamnesis, yang kedua, pemeriksaan fisik, yang kedua yaitu pemeriksaan penunjang. Selanjutnya yaitu ada tujuan uji diagnostik. Yang pertama yaitu ada screening, yang kedua yaitu penegakan diagnosis, yang ketiga pengobatan pasien, dan yang keempat untuk studi epidemiologi. Dalam pelaksanaan uji diagnostik dapat dilakukan secara bertahap, yaitu serial dan sekaligus beberapa uji diagnosis atau secara paralel. Yang pertama yaitu ada uji diagnostik serial. Pada uji diagnostik serial, pemeriksaan dilakukan secara bertahap. Perlu atau tidaknya pemeriksaan lanjutan ditentukan hasil pemeriksaan sebelumnya. Contohnya yaitu seperti berikut. Misalnya, pemeriksaan TB paru pada anak menunjukkan hasil uji tuberkulin positif, maka pemeriksaan fototoraks paru dilakukan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada uji diagnosis paralel. Untuk uji diagnosis paralel ini, pemeriksaan dilakukan secara sekaligus. Uji paralel bisa dilakukan pada kasus yang memerlukan diagnosis cepat atau kasus gawat darurat. Contohnya yaitu, dalam kasus gawat darurat, pasien dengan kesadaran menurun, pemeriksaan kadar gula darah, fundukskopi, dan CT scan kepala yang dilakukan simultan tidak dilakukan satu demi satu, tetapi uji screening pada model 1 dilaksanakan apabila alat uji screening telah diuji coba sebelumnya dan menunjukkan hasil sensitivitas dan spesifisitas tinggi. Uji screening model 1 ini biasanya dilakukan secara bertahap atau serial. Uji screening model 1 ini membutuhkan waktu yang lama. Uji screening pada model 2 dilaksanakan apabila alat uji screening belum diuji coba sebelumnya. Uji screening model 2 ini biasanya dilakukan secara sekaligus pada beberapa uji diagnostik atau paralel. Nah, uji screening model 2 ini tidak membutuhkan waktu lama, waktunya sangat cepat karena dilakukan dengan sekaligus. Selanjutnya yaitu uji diagnostik untuk keperluan screening harus memiliki sensitivitas yang sangat tinggi, meskipun spesifisitasnya sedikit rendah. Kenapa uji diagnostik harus memiliki sensitivitas yang tinggi? Karena sensitivitas di sini yaitu untuk menemukan orang-orang yang benar-benar sakit melalui uji diagnostik. Selanjutnya yaitu ada syarat uji diagnostik untuk keperluan screening. Di sini saya akan memberikan contohnya, yaitu ada uji tuberkulin atau Mantoux test. Yang pertama yaitu prevalensi TBC di Indonesia itu sangat tinggi. Yang kedua, apabila TBC tidak diobati akan menyebabkan morbiditas atau mortalitas yang bermakna. Yang ketiga yaitu terdapat pengobatan yang efektif, dan yang terakhir yaitu bila pengobatan diberikan secara dini akan lebih baik dibandingkan diberikan terlambat. Nah, keempat syarat uji diagnostik untuk keperluan screening terpenuhi untuk uji tuberkulin atau Mantoux test. Selanjutnya yaitu ada prinsip dasar uji diagnostik screening. Uji diagnostik screening yang baru harus memberikan manfaat yang lebih dibandingkan uji yang telah ada. Selanjutnya yaitu ada gold standard atau baku emas. Nah, gold standard ini yaitu standar untuk pembuktian ada atau tidaknya penyakit pada pasien dan merupakan sarana diagnostik terbaik yang pernah ada. Syarat uji diagnostik baru kaitannya dengan gold standard. Berikut adalah contoh dari perbandingan uji screening dan gold standard. Selanjutnya yaitu ada analisis dalam uji diagnostik. Untuk uji diagnostik, esensinya merupakan studi observasional berupa cross-sectional analitik yang memiliki struktur yang mirip dengan penelitian observasional. Untuk perbedaannya yaitu penelitian observasional mencari hubungan sebab akibat, sedangkan untuk uji diagnostik yaitu untuk menentukan suatu uji dapat memisahkan subjek yang sakit dari yang tidak sakit. Untuk hasil uji diagnostik dinyatakan dalam tabel 2x2. Selanjutnya yaitu ada validitas. Validitas untuk keperluan uji screening yaitu kemampuan suatu alat screening untuk memisahkan mereka yang betul-betul sakit dan mereka yang betul-betul tidak sakit. Untuk keperluan uji screening baru harus dibandingkan dengan satu atau beberapa gold standard test. Validitas memiliki dua komponen, yaitu sensitivitas dan spesifisitas. Selanjutnya yaitu sebuah tes screening yang ideal adalah yang mempunyai sensitivitas dan spesifisitas tinggi, yang berarti validitasnya juga tinggi. Kedua komponen validitas tersebut saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Apabila sensitivitas meningkat, maka nilai spesifisitas akan menurun dan sebaliknya. Di sini ada tabel uji screening. Untuk TP atau true positif atau positif benar, yaitu sama dengan sensitivitas, adalah kemampuan alat tes dengan hasil tes positif dan dia benar-benar berpenyakit.
Untuk yang kedua yaitu ada true negatif atau negatif benar sama dengan spesifisitas. Adalah kemampuan alat tes dengan hasil tes negatif dan dia benar-benar tidak berpenyakit. Selanjutnya yaitu ada false positif atau positif palsu, yaitu kemampuan alat tes dengan hasil tes positif tetapi ternyata dia tidak berpenyakit. Dan selanjutnya yaitu ada false negatif atau negatif palsu adalah kemampuan alat tes dengan hasil tes negatif tetapi dia berpenyakit. Besaran nilai sensitivitas dan spesifisitas suatu tes memperhatikan beberapa hal. Bisa dilihat di bawah ini. Selanjutnya yaitu ada validitas uji screening. Nah, di sini kita bakal ngerti gimana cara menilai apakah suatu alat tes itu bagus atau tidak dalam mendeteksi penyakit. Di sini bisa dilihat tabel di bawah ini. Untuk keterangannya yaitu D untuk penyakit dan T untuk tes atau uji. Untuk keterangan sensitivitas atau sama dengan true positif atau positif benar yaitu adalah kemampuan alat tes dengan hasil tes positif dan dia benar-benar berpenyakit. Untuk rumusnya yaitu ada A per A tambah C dikali 100%. Selanjutnya yaitu ada spesifisitas atau sama dengan true negatif atau negatif benar adalah kemampuan alat tes dengan hasil tes negatif dan dia benar-benar tidak berpenyakit. Untuk rumusnya yaitu ada D per B tambah D dikali 100%. Selanjutnya yaitu ada positive predictive value atau PPV atau nilai duga positif NDP adalah kemampuan alat tes dengan hasil tes positif di antara hasil yang diduga positif. Rumusnya yaitu A per A tambah B dikali 100%. Dan yang terakhir yaitu ada negative predictive value atau NPV atau nilai duga negatif NDN adalah kemampuan alat tes dengan hasil tes negatif di antara hasil yang diduga negatif. Rumusnya yaitu adalah D per C tambah D dikali 100%. Diketahui dari 1000 penduduk terdapat 100 yang sakit dan 900 orang yang tidak sakit. Dari 100 orang yang sakit ada 80 yang hasil tesnya positif, berarti ada 20 orang yang hasil tesnya negatif. Dan dari 900 yang tidak sakit ada 800 yang hasilnya negatif, berarti ada 100 orang yang hasil tesnya positif. Nah, di sini ada contoh soal 1. Kita memiliki tabel kontingensi di mana A adalah jumlah orang yang sakit dan dites positif. B adalah jumlah orang yang tidak sakit tetapi dites positif atau false positif. Dan C adalah jumlah orang yang sakit tetapi dites negatif atau false negatif. D adalah jumlah orang yang tidak sakit dan dites negatif. Sensitivitas rumusnya adalah A per A tambah C dikali 100. Berarti dari data kita sensitivitas sama dengan 80 per 80 tambah 20 dikali 100% sama dengan 80%. Selanjutnya yaitu untuk mengukur spesifisitas. Rumusnya adalah D per B tambah D dikali 100%. Dari data kita yaitu spesifisitas sama dengan 800 per 100 tambah 800 dikali 100% yang hasilnya adalah 88,89%. Selanjutnya yaitu ada positive predictive value. Rumusnya adalah PPV sama dengan A per A tambah B dikali 100%. Dari data kita PPV sama dengan 80 per 80 tambah 100 dikali 100% sama dengan 44,44%. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada NPV atau Negative Predictive Value. Rumusnya adalah NPV sama dengan D per C tambah D dikali 100%. Dari data kita, NPV sama dengan 800 per 20 tambah 800 dikali 100% sama dengan 97,56%. Berikut adalah contoh soal yang kedua. Bisa dilihat ya. Selanjutnya yaitu ada sensitivitas dan spesifisitas. Idealnya, sebuah alat tes mempunyai sensitivitas 100% dan spesifisitas 100%. Nah, untuk realitasnya, peningkatan nilai sensitivitas pada sebuah alat uji atau tes akan mengurangi nilai spesifisitasnya. Misalnya, ada alat dengan sensitivitas 90,25%. Jika ada 100 orang yang benar-benar menderita kanker serviks, alat ini dapat mengidentifikasi 90 orang dengan benar, tetapi akan melewatkan 9-10 orang sebagai orang sehat atau tidak kanker serviks. Untuk alat dengan spesifisitas 33,33%, contohnya yaitu jika ada 100 orang yang sebenarnya tidak menderita kanker serviks, alat ini hanya akan mengidentifikasi 33 orang dengan benar, tetapi 67 orang lainnya akan salah diklasifikasikan sebagai kanker serviks. Ini bisa menyebabkan overtreatment di mana orang sehat dianggap sakit. Dan untuk PPV 97,06%, yaitu jika alat ini menyatakan 100 orang positif kanker serviks, maka 97 orang benar-benar kanker serviks, sedangkan 3 orang lainnya sebenarnya tidak kanker serviks. Untuk alat dengan NPV 12,28%,
Yaitu jika alat ini menyatakan 100 orang negatif kanker serviks, hanya 12 orang yang benar-benar sehat, sementara 88 orang lainnya sebenarnya menderita kanker serviks. Ada banyak negatif palsu sehingga banyak penderita kanker serviks yang lolos dari screening.